Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Ikram dari Fakultas Sains dan Teknologi NEM 05136477 jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya telah melakukan percobaan dan akan memaparkan apa dari hasil dari tugas 3 saya, yaitu di soal yang telah Ibu dosen Hapsari Eskom MCS ajukan, yaitu manipulasi dari memahami IRD. Terus kita harus mengaplikasinya ke SAM, berikut pembuatan VirtualBox dan lain sebagainya. Sini saya akan memaparkan di tugas 1 ini. Di soal pertama dulu kita melakukan praktikum transaksi. Untuk itu kita coba mulai lagi di awalnya. Pertama kita aktifkan ini, SAM-nya dibuka, yang telah seperti tutorial pertama, tugas tutorial online pertama kita, yaitu menginstal dan pertama itu mengartikan IRD-nya. Di tugas kedua itu kita disuruh menginstal dan mencoba untuk menggunakan SAM. Di sini kita coba tahap-tahap yang telah kita lalui. Saya akan menjelaskannya. Di sini saya telah memberikan penjelasan secara tertulis dan akan saya jelaskan secara lisan juga. Pada tugas 1 kita telah memahami bahwa IRD ini saling berkaitan. Di tugas 2 kita membuat IRD ini kita menerapkannya di aplikasi SAM. Kita harus menginstal dulu seperti ini, dan seperti ini telah menginstal. Setelah diaktifkan kita masuk ke command prompt. FYI, saya menggunakan sistem backend atau di bawah latar, jadi saya nggak menggunakan localhost. Di localhost nanti saya akan mengecek saja apakah komprom itu telah berjalan. Seperti itu kira-kira ya. Mari kita mulai. Pertama kita membuka komprom, pilihankan administrator. Selanjutnya kita keluar daripada Windows System ini dengan cara cd titik. Kita setelah masuk ke Windows, selanjutnya kita keluar lagi dari Windowsnya, cd lagi. Sekarang kita ada di direktori C, kita akan memasuki SAM. Karena saya menginstalnya di C, akan saya read direktorinya SAM cd spasi SAM. Setelah masuk kita ke cd MySQL. Setelah masuk ke MySQL, mari kita masukkan lagi ke directory bin. Binarynya. Selanjutnya kita masuk ke MySQL root di sini tertera password. Karena kita tidak menggunakan password di akun MySQL saya, enter saja langsung masuk. Sini makan. Gimana? Makan sini aja udah. Namanya ngobrol lah. Sini Ambil ngobrol Pak ya. Sahur saya. Gimana? Oh, sahur. Ya besok aja. Tapi nggak tahu nih di Sudmesos katanya batal Haji Akbar. Oh itu yang Jam itu jam-jam kan hijau tuh, warna hijau katanya batal. Kamis katanya. Sabtu. Ya, udah masuk ke MariaDB. Mari kita lanjutkan. Setelah kita memasuki MariaDB, kita lanjut ke pembuatan table-table yang diperlukan. Dikarenakan saya sudah membuat table-table, kita saat ini hanya mengecek
dengan cara membuat tabel. Codingan yang kemarin saya gunakan lagi untuk mempersingkat waktu. Kita mengecek dari tabel tugas 2 saya setelah saya buat. Astaga. Proses bisnis mana ya? Mungkin di download aja. Oke ya. Bercanda, yuk. Jadi gitu ya Mbak. Kalau nggak salah di aktivitas 8 ya. Tugas 2. Oke, kita buka. Kita hanya sifatnya mengecek di sini, jadi saya langsung aja. Langsung saja kita buka tugas saya. Itu kita akan membuat tabel dan mengecek tabel yang telah terbuat. Di bagian ini kita menggunakan list rumah sakit di komprom. Mari kita masukkan kompromnya. Ini berfungsi untuk mengubah direktori yang awalnya adalah direktori dari Maria BD secara umum global, difokuskan ke bagian rumah sakit. Setelah itu kita membuat tabel. Tabelnya ini hanya mengecek apabila sudah, pasti dia akan tertampil the file exist gitu. Apabila belum, berarti nanti berbeda akan tampilan hasil. Mari kita create table administrator. Table administrator, enter. Nah, di sini apabila telah ada, dia akan memunculkan already exist. Maka dia memunculkan kode error karena saya telah membuat table tersebut. Kita dapat mengeceknya apakah table itu benar-benar telah tampil di MySQL kita. Buka localhost-nya. Nah, di sini rumah sakit, tabel-tabelnya ini, dan di situ administrator telah terbuat. Maka dia terpanggil error apabila kita mau create lagi nama yang sama. Selanjutnya kita cek lagi table dokter apakah akan sama hasilnya. Already exist, dokter already exist. Selanjutnya kita buat table pasien. Table pasien already exist juga. Ya, kita coba aja semuanya agar memastikan bahwa IRD yang kita pasang ini sudah sesuai. Kan kita nggak tahu itu lengkap atau enggak. Kita harus mengecek satu persatu. Ya, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita membuat, setelah semuanya ini terpasang dengan benar, terinstall, dengan cara mengeceknya kita bisa mengecek juga di localhost kita, yaitu ada administrator sudah terbuat tabelnya, daftar, pendaftaran. Di sini ada lagi yang namanya dokter. Sini saya belum menambahkan dokter atau masih nol nomor HP informasinya. Nanti saya akan tambahkan untuk memulai transaksi yang harus dijalankan pada tugas 3 ini.
udah itu kita cek lagi yang lainnya. Dokter, oh masih belum ada. Pasien. Nah di sini saya setelah menambahkan 3 pasien, itu Siti, Tito. Selanjutnya ada pasien dokter, saya belum menambahkan. Nah tahap selanjutnya ini adalah penambahan dari aspek-aspek tabel yang telah dibuat tadi. Inilah titik inti dari pembahasan tugas 3. Menginput data pasien. Mari kita input data pasien. Di sini telah saya mencoba untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masukkan. Ya, seperti itu kira-kira. Baiklah, mari kita mengecek kelengkapan dari kode yang kita buat dengan cara select. Di sini ada select from dokter. Mari kita lihat ada dokter Arya, dokter Siska. Di sini telah kita isi dengan kode yang di atas. Kita telah mengisi dengan array yang kita buat. Selanjutnya ada nomor 2 row dari rumah sakit di admin, yaitu ada admin 1, admin 2. Ini waktu jaganya. Selanjutnya di row selanjutnya ada tabel obat. Sini saya memasukkan obat paracetamol, tabelnya harga 5.000 dengan stok 100. Di situ ada di 2 amoxicillin kapsul 15.000 per stoknya 50. Ada ibuprofen jenisnya tablet harga 12.000 dengan stok 75. Kita jelaskan dulu satu persatu bagian-bagiannya. Dilanjutkan lagi dengan transaksi obat. Di situ transaksi obat belum dilakukan, maka empty. Selanjutnya rumah sakit pasien. Di sini ada 2 pasien yang ditangani oleh dokter Alia dan dokter Siska, yaitu spesialis bedah dan kardiologi. Selanjutnya ada admin, ya, dan seterusnya. Mari kita mulai untuk melakukan transaksi. Sini saya telah menitik beratkan daripada transaksi yang akan dilakukan, yaitu dengan cara ini telah ada yang kita buat. Saatnya kita melakukan transaksi. Nah, kita mulai dengan start transaksi. Enter. Oke, sekarang kita insert transaksinya. Kita menambahkan kategori. Kita mengurangi stok obat. Coba transaksi stok obat ini kurangi. Ya, jadi satu row warning nggak ada, berarti telah berkurang stok obatnya. ID obatnya berkurang 3 di bagian, kita buka aja di PHP Map. Obat di sini obat. Nah, coba kita refresh saja dulu ini ya, Apache dan MySQL-nya. Press. Tapi itu di bawah nanti pas itu pas CHT di bawah.
Lost connection, masih lost. Kita tunggu dulu sejenak. Reconnecting. Kita cek jawaban. Nah, ini sudah berkurang dari 75 jadi 69. Oke. Dan selanjutnya kita manipulasi catatan pemeriksaan pasien. Jadi yang terdampak di sini adalah pasien dokter dan ID pasien untuk pemeriksaan. Mari kita cek di bagian forensiknya rumah sakit pasien dokter. Pasien dokter. Tadi admin. Mungkin kita refresh lagi karena belum berubah. Selanjutnya kita memulai. Saya rasa manipulasi dari transaksi tadi sudah sukses ya. Saya anggap sukses, dan kita beralih ke soal nomor 2, yaitu melakukan distribusi basis data dengan kasus yang telah ada di MySQL dengan cara membuat master database di pusat, membuat replika database di cabang, mengaktifkan binary log untuk replikasi, membuat user replikasi, menghubungkan slave ke master, dan terakhir kita memeriksa hasil dengan mengeceknya. Pertama, kita membuat master database di pusat dengan command prompt yang ada di MySQL-nya. Oke, setelah itu kita telah membuat dan merubah directory dari MySQL yang kita gunakan. Di situ kita menggunakan rumah sakit pusat. Di bagian baru ini kita akan membuat replika dengan cara meng-create database rumah sakit cabang dan menggunakan use rumah sakit cabang. Nah, itu sama aja. Ini direktorinya sudah berubah, dan di sini telah membuat database rumah sakit cabang. Selanjutnya kita mengaktifkan bin log untuk replika. Pada server utama, master aktif binary logging agar transaksi bisa direplikasi dengan cara mengeset global server adalah 1. Oke, affected. Mari kita men-show-nya binary off, seperti itu kira-kira. Selanjutnya memastikan output menunjukkan log binary on. Jika aktif, ubah konfigurasi di file mycnf. Ya, ada 1. Selanjutnya kita membuat user untuk replikasi di master database. Kita membuat user khusus yang akan digunakan untuk server cabang. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat replikasi kutip at %kutip identified by password 123 grant replication slave 1
kutip titik to replace kutip add dan kutip titik 2, terus kita flash privilege itu. Dengan ini kita telah melakukan replikasinya dengan cara membuat replika. Selanjutnya kita flash privilege seperti itu. Selanjutnya kita mengekspor data master ke cabang. Nah, kita menggunakan perintah berikut ini untuk mengekspor semua data di master database di replikasi database. Kita gunakan perintahnya. Kita pertama mengimport dulu, import root dump. Selanjutnya kita menghubungkan master. Cara create master to master host, user password, log file, log post, start slave dan show slave status di server cabang. Nah, ini jadi dia seperti itu. Kita men-show slave-nya, cabangnya itu ada isinya master host, master port, retrieve, log file, master read. Kita bisa melihatnya di localhost. Nanti kita lihat. Nah, di sini sudah ada rumah sakit cabang dan rumah sakit pusat. Apabila kita ingin membuat rumah sakit, kita bisa membuatnya aplikasi seperti ini untuk diterapkan di administrasi komputer masing-masing rumah sakit cabang dan rumah sakit pusat, terpusatkan di satu aplikasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan memeriksa status replikasi, pastikan berjalan lancar dengan kita mengecek dulu slave statusnya bagaimana, apakah berjalan lancar. Nah, inilah isi dari slave rumah sakit tersebut. Ya, selanjutnya kita menggunakan perintah. Kita bisa menggunakan perintah berhentikan slave tersebut atau meresetnya atau memulainya dengan cara stop slave. Kita memberhentikannya, stop slave, maka itu akan berhenti. Selanjutnya kita menggunakan start slave apabila kita ingin memulai lagi. Oke. Selanjutnya reset slave. Nah, jadi dia akan mereset ulang daripada prosesnya. Saya rasa seperti itu penggunaan black box dan manipulasi SQL yang dapat saya paparkan. Demikian saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.